The Purpose Driven Life karya Rick Warren diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Hari ke-32. Judul: Memakai apa yang telah Allah berikan kepada Anda. Ayat untuk judul dari Roma 12 ayat 5. Karena kita ternyata diciptakan menjadi semua bagian yang dibentuk secara indah dan berfungsi secara mengagumkan dalam tubuh Kristus ini, marilah kita maju terus dan menjadi apa yang untuk itu kita diciptakan. Peribahasa dari Denmark, keadaan dirimu merupakan pemberian Allah kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan dirimu merupakan pemberianmu kepada Allah. Allah patut menerima apa yang terbaik dari Anda. Dia membentuk Anda untuk suatu tujuan, dan Dia berharap agar Anda mengerjakan yang terbaik dari apa yang telah diberikan kepada Anda. Dia tidak mau Anda khawatir atau iri tentang kemampuan yang tidak Anda miliki. Sebaliknya, Dia ingin agar Anda memusatkan perhatian pada talenta-talenta yang telah Dia berikan kepada Anda untuk dipakai. Pada saat Anda berupaya melayani Allah dengan cara-cara yang Anda tidak dibentuk untuk mengerjakannya, rasanya seperti memaksakan pasak persegi masuk ke dalam lubang bundar. Hal ini membuat putus asa dan hasilnya terbatas. Juga menyia-nyiakan waktu Anda, talenta Anda, dan tenaga Anda. Pemanfaatan terbaik dari kehidupan Anda ialah melayani Allah dari shape Anda. Untuk melakukannya, Anda harus menemukan shape Anda, belajar menerima dan menikmatinya, dan selanjutnya mengembangkannya secara maksimal. Menemukan shape Anda. Alkitab mengatakan, janganlah bertindak sembrono, melainkan carilah dan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan dari saudara. Jangan biarkan satu hari lagi berlalu. Mulailah menyelidiki dan memperjelas apa yang Allah maksudkan untuk keberadaan Anda dan pekerjaan Anda. Mulailah dengan mengevaluasi karunia-karunia dan kemampuan-kemampuan Anda. Perhatikan secara jujur dan lama, dalam hal apa Anda bagus dan dalam hal apa yang tidak. Paulus menasihati agar masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah. Buatlah sebuah daftar, tanyailah pendapat yang jujur dari orang lain. Beritahu mereka bahwa Anda sedang mencari kebenaran, bukan memancing pujian. Karunia-karunia rohani dan kemampuan-kemampuan alami selalu dipertegas oleh orang lain. Jika Anda mengira Anda diberi karunia untuk menjadi seorang pengajar atau penyanyi dan tidak ada orang lain yang setuju, cobalah terka mengapa itu. Jika Anda ingin tahu apakah Anda memiliki karunia kepemimpinan, lihat saja ke sekeliling Anda. Jika tidak ada seorang pun yang mengikuti Anda bukanlah seorang pemimpin. Ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, dalam bidang apakah saya melihat buah dalam kehidupan saya yang dipertegas oleh orang lain? Pada bidang apakah saya telah berhasil? Tes-tes karunia rohani dan pengecekan kemampuan bisa ada manfaatnya, tetapi kegunaannya terbatas. Pertama, tes-tes itu dibakukan, sehingga tidak memperhitungkan keunikan Anda. Kedua, tidak ada definisi-definisi dari karunia-karunia rohani yang diberikan di dalam Alkitab, sehingga semua definisi bersifat acak dan biasanya mewakili suatu pandangan denominasi. Masalah lainnya ialah, semakin dewasa Anda, semakin besar kemungkinan bahwa Anda menunjukkan ciri-ciri khas sejumlah karunia. Anda mungkin melayani atau mengajar atau memberi dengan murah hati karena kedewasaan dan bukan karena karunia rohani Anda. Cara terbaik untuk menemukan karunia-karunia dan kemampuan-kemampuan Anda adalah melakukan percobaan dengan berbagai bidang pelayanan. Saya bisa saja melakukan ratusan tes karunia dan kemampuan ketika muda dan tidak pernah menemukan bahwa saya diberi karunia mengajar karena saya tidak pernah melakukannya. Baru setelah saya mulai menerima kesempatan untuk berbicara, saya melihat hasilnya, menerima penegasan dari orang lain, dan menyadari Allah telah memberi saya karunia untuk melakukan hal ini. Banyak buku memahami proses penemuan itu secara terbalik. Mereka mengatakan, temukan karunia rohani Anda, dan kemudian Anda akan tahu pelayanan apa yang seharusnya Anda miliki. Sebenarnya, hal tersebut berlaku sebaliknya. Mulai saja melayani, melakukan percobaan dengan berbagai pelayanan, dan selanjutnya Anda akan menemukan karunia-karunia Anda.
Sebelum Anda benar-benar terlibat dalam pelayanan, Anda tidak akan mengetahui dalam hal apakah Anda bagus. Anda memiliki puluhan kemampuan dan karunia tersembunyi yang tidak Anda sadari karena Anda tidak pernah mencobanya. Jadi, saya mendorong Anda untuk mencoba melakukan beberapa hal yang tidak pernah Anda kerjakan sebelumnya. Tidak peduli seberapa tuanya Anda, saya mendorong Anda untuk tidak pernah berhenti melakukan percobaan. Saya telah bertemu banyak orang yang menemukan talentanya yang tersembunyi dalam usia 70-an atau 80-an. Saya mengenal seorang wanita yang dalam usia 90-an berlari dan memenangkan perlombaan 10 km dan baru menemukan bahwa beliau senang berlari pada usia 78. Jangan coba-coba menyelidiki karunia-karunia Anda sebelum Anda bersedia melayani di suatu tempat. Mulai saja melayani. Anda menemukan karunia-karunia Anda dengan terlibat dalam pelayanan. Cobalah mengajar atau memimpin, atau mengelola atau memainkan alat musik, atau melayani anak-anak remaja. Anda tidak akan pernah mengetahui dalam bidang apa Anda bagus sebelum Anda mencobanya. Bila tidak berhasil, sebutlah itu sebuah percobaan, bukan sebuah kegagalan. Pada akhirnya, Anda akan mengetahui dalam bidang apa Anda bagus. Pertimbangkan hati Anda dan kepribadian Anda. Paulus menasihati, adakah penyelidikan yang seksama mengenai siapa dirimu dan pekerjaan yang telah diberikan kepadamu, lalu terjunlah sungguh-sungguh ke dalamnya. Sekali lagi, akan membantu kalau Anda mendapat umpan balik dari orang-orang yang sangat mengenal Anda. Ajukan kepada diri Anda pertanyaan-pertanyaan. Apakah yang paling senang saya lakukan? Kapankah saya merasa paling benar-benar hidup? Apakah yang sedang saya kerjakan ketika saya tidak ingat waktu? Apakah saya menyukai rutinitas atau variasi? Apakah saya senang melayani dengan sebuah tim atau sendirian? Apakah saya lebih introvert atau ekstrovert? Apakah saya pemikir atau perasa? Manakah yang saya lebih nikmati? Bersaing ataukah bekerja sama? Periksalah pengalaman-pengalaman Anda dan ambillah sari dari pelajaran-pelajaran yang telah Anda peroleh. Tinjau kembali kehidupan Anda dan pikirkan bagaimana kehidupan itu telah membentuk Anda. Musa menyuruh bangsa Israel, ingatlah sekarang apa yang kamu ketahui tentang Tuhan dari pengalamanmu. Pengalaman-pengalaman yang dilupakan tidaklah ada artinya. Inilah alasan yang baik untuk menulis sebuah jurnal rohani. Paulus khawatir bahwa orang-orang percaya di Galatia akan menyia-nyiakan penderitaan yang mereka alami. Dia mengatakan, percumakah saja semua yang sudah kalian alami itu? Masakan percuma? Kita jarang melihat tujuan baik Allah di dalam penderitaan atau kegagalan atau rasa malu sementara itu terjadi. Ketika Yesus membasuh kaki Petrus, dia berkata, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Hanya dengan meninjau hal-hal yang sudah terjadi, kita dapat memahami bagaimana Allah memaksudkan sebuah kesulitan itu untuk kebaikan. Menarik sari pelajaran dari pengalaman-pengalaman Anda membutuhkan waktu. Saya menganjurkan agar Anda mengambil waktu satu akhir pekan penuh untuk mengadakan retreat peninjauan kembali kehidupan, di mana Anda berhenti sebentar untuk melihat kembali bagaimana Allah telah bekerja di dalam berbagai saat yang menentukan dalam kehidupan Anda dan mempertimbangkan bagaimana Dia ingin menggunakan pelajaran-pelajaran tersebut untuk menolong orang lain. Ada berbagai sumber yang bisa menolong Anda melakukan hal ini, menerima dan menikmati shape Anda. Karena Allah mengetahui apa yang terbaik bagi Anda, seharusnya Anda dengan penuh ucapan syukur menerima caranya menciptakan Anda. Alkitab mengatakan, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Shape Anda secara dahsyat ditentukan oleh Allah bagi tujuannya. Jadi, Anda jangan membencinya atau menolaknya. Sebaliknya, daripada berusaha membentuk ulang diri Anda agar menjadi seperti orang lain, Anda perlu bersuka atas shape yang telah Allah berikan hanya kepada Anda. Kristus telah memberikan kepada kita masing-masing kecakapan yang khusus. Apa saja yang diinginkannya bagi kita dari perbendaharaan karunia-Nya yang melimpah-limpah.
Termasuk dalam menerima shape Anda, ialah mengenali berbagai keterbatasan Anda. Tidak seorang pun bagus dalam segala bidang, dan tidak seorang pun dipanggil untuk menjadi semuanya. Kita semua memiliki peran yang telah ditentukan. Paulus memahami bahwa panggilannya bukanlah untuk menyelesaikan segala sesuatu atau menyenangkan semua orang, melainkan untuk memusatkan perhatian hanya pada pelayanan tertentu yang untuk itu Allah telah membentuknya. Paulus mengatakan, tujuan kami ialah untuk tinggal di dalam batas-batas rencana Allah bagi kami. Kata batas-batas menunjukkan pada fakta bahwa Allah menugaskan setiap kita suatu bidang atau bentuk pelayanan. Shape Anda menentukan spesialisasi Anda. Bila kita berupaya untuk memperluas pelayanan kita melebihi apa yang untuknya Allah sudah membentuk kita mengalami rasa tertekan. Sama seperti setiap pelari di dalam sebuah pertandingan diberi jalur yang berbeda untuk berlari. Kita harus secara individu berlari dengan sabar serta tekun dalam perlombaan yang disediakan oleh Allah di hadapan kita. Jangan iri dengan pelari di jalur di samping Anda. Pusatkan saja perhatian Anda untuk menyelesaikan pertandingan Anda. Allah ingin agar Anda senang menggunakan shape yang telah Dia berikan kepada Anda. Alkitab berkata, pastikan untuk melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, karena kemudian kamu akan menikmati kepuasan pribadi karena telah melakukan pekerjaanmu dengan baik, dan kamu tidak perlu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Iblis akan berupaya mencuci sukacita pelayanan dari Anda dengan dua cara. Dengan menggoda Anda untuk membanding-bandingkan pelayanan Anda dengan orang lain, dan dengan menggoda Anda untuk mencocokkan pelayanan Anda dengan harapan orang lain. Dua-duanya merupakan jebakan mematikan yang akan membuat Anda beralih dari melayani dengan cara-cara yang Allah maksudkan. Kapanpun Anda kehilangan sukacita di dalam pelayanan, mulailah dengan mempertimbangkan apakah salah satu godaan ini merupakan penyebabnya. Alkitab memperingatkan kita agar jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu, tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Ada dua alasan mengapa Anda seharusnya jangan pernah membandingkan shape, pelayanan, atau hasil-hasil pelayanan Anda dengan orang lain. Pertama, Anda akan selalu bisa menemukan seseorang yang tampaknya melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada Anda, dan Anda akan menjadi kecil hati. Atau Anda akan selalu bisa menemukan seseorang yang tidak kelihatan seefektif Anda, dan Anda akan menjadi sangat sombong. Sikap-sikap tersebut akan mengeluarkan Anda dari pelayanan dan merampok sukacita Anda. Paulus mengatakan, adalah bodoh membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Dia berkata, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Parafrase Alkitab versi Message berkata, dengan semua usaha membandingkan dan menilai dan bersaing ini, mereka benar-benar tidak memahami maksudnya. Anda akan menemukan bahwa orang-orang yang tidak memahami shape Anda untuk pelayanan akan mengkritik Anda dan berupaya membuat Anda menyesuaikan diri dengan apa yang mereka pikir seharusnya Anda kerjakan. Abaikan mereka. Paulus seringkali harus menghadapi para pengkritik yang salah memahami dan memfitnah pelayanannya. Tanggapan Paulus selalu sama, hindari tindakan membanding-bandingkan, tolak pernyataan yang berlebihan, dan carilah hanya pujian Allah. Salah satu alasan mengapa Paulus dipakai begitu luar biasa oleh Allah adalah karena dia tidak mau dibelokkan oleh kritikan atau oleh tindakan membanding-bandingkan pelayanannya dengan orang lain, atau oleh godaan untuk berdebat yang tidak berguna tentang pelayanannya. Sebagaimana dikatakan oleh John Bunyan, kalau hidup saya tidak berbuah, tidak masalah siapa yang memuji saya, dan jika hidup saya berbuah, tidak masalah siapa yang mengkritik saya. Tetaplah mengembangkan shape Anda. Perumpamaan Yesus tentang talenta menggambarkan bahwa Allah ingin kita menggunakan sebaik-baiknya apa yang telah Dia berikan pada kita. Kita harus mengembangkan karunia-karunia dan kemampuan-kemampuan kita.
tetap menjaga hati kita menyala-nyala, menumbuhkan karakter dan kepribadian kita, dan memperluas pengalaman kita sehingga kita akan menjadi lebih efektif di dalam pelayanan. Paulus menyuruh jemaat Filipi untuk makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dan dia mengingatkan Timotius, "Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jika Anda tidak melatih otot-otot Anda, otot-otot itu akan menjadi lemah dan berhenti bertumbuh. Begitu juga, jika Anda tidak memanfaatkan kemampuan-kemampuan dan keterampilan yang telah Allah berikan kepada Anda akan kehilangannya." Yesus mengajarkan perumpamaan tentang talenta untuk menekankan kebenaran ini. Menunjuk pada pelayan yang gagal memakai 1 talentanya, Sang Tuhan berkata, "Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Gagal memakai apa yang telah diberikan kepada Anda, maka Anda akan kehilangannya. Gunakan kemampuan yang telah Anda peroleh dan Allah akan menambahnya." Paulus menyuruh Timotius, "Pergunakanlah dengan sungguh-sungguh kecakapan yang diberikan Allah kepadamu. Manfaatkanlah kecakapan-kecakapan itu." Karunia apapun yang telah diberikan kepada Anda bisa diperluas dan dikembangkan melalui latihan. Misalnya, tidak seorang pun memperoleh karunia mengajar yang sudah berkembang lengkap. Tetapi dengan belajar, umpan balik, dan latihan, seorang pengajar yang baik bisa menjadi seorang pengajar yang lebih baik. Dan dengan lewatnya waktu, bertumbuh menjadi seorang pengajar ahli. Jangan puas dengan karunia yang berkembang separuh. Kembangkan diri Anda sendiri dan belajarlah segala yang Anda bisa. Hendaklah engkau berusaha sungguh-sungguh supaya diakui oleh Allah sebagai orang yang layak bekerja baginya. Berusahalah supaya engkau tidak malu mengenai pekerjaanmu. Manfaatkanlah setiap kesempatan pelatihan untuk mengembangkan shape Anda dan pertajamlah keterampilan-keterampilan pelayanan Anda. Di surga, kita akan melayani Allah selamanya. Sekarang, kita bisa mempersiapkan diri untuk pelayanan kekal tersebut dengan berlatih di bumi. Seperti para atlet mempersiapkan diri untuk Olimpiade, kita terus berlatih untuk hari besar itu. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita sedang bersiap-siap untuk menghadapi tanggung jawab dan upah abadi. Pokok untuk direnungkan. Allah patut menerima yang terbaik dari diriku. Ayat untuk direnungkan dari 2 Timotius pasal 2 ayat ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Pertanyaan untuk dipikirkan. Bagaimana saya bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang Allah telah berikan kepada saya?